Kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang persamaan Schrödinger. Berikutnya, asumsi yang keempat itu berkaitan dengan penyelesaian partikel bebas. Ya, seperti yang diasumsikan sebelumnya bahwa ada satu kasus di mana Vxt-nya merupakan bilangan konstan sebesar katakanlah V0. Ya. Itu terjadi pada partikel bebas. Mengapa bisa seperti itu? Karena ternyata gaya pada partikel bebas itu sebesar 0. Ya. Padahal gaya merupakan derivasi energi potensial terhadap jarak atau posisi. Ya, sehingga kalau F-nya 0, maka energi potensialnya juga merupakan suatu bilangan konstan. Gitu. Kemudian kalau dikenakan ke fungsi gelombang sinusoidal ya, yang sudah diterapkan atau dibahas di sebelumnya ya. Oke, gelombang sinusoidal. Nah, pada saat kita tadi mencoba untuk menderivasikan gelombang sinus ya, coba kembali ke slide yang tadi ya. Ini untuk gelombang sinusoidal ya. Derivatif pertama tadi hasilnya adalah K cos Kx minus omega T. Derivatif kedua terhadap X hasilnya adalah minus K kuadrat sin Kx minus omega T. Derivatif pertama terhadap waktu hasilnya adalah minus omega cos Kx minus omega T. Derivatif kedua terhadap waktu hasilnya adalah minus omega kuadrat sin Kx minus omega T. Ya, nah, jadi karena di persamaan Schrödinger tadi ada derivatif kedua terhadap ruang atau posisi, ya, maka nantinya harus mengandung ini minus K kuadrat, ya. Dan ada satu sisi yang lainnya pada persamaan Schrödinger itu ada derivasi pertama terhadap waktu, maka nanti suku tersebut itu harusnya melibatkan minus omega ini, ya. Sehingga kalau kembali ke slide tadi ya, di sini disebutkan bahwa efek penggunaan derivatif kedua adalah untuk memasukkan faktor minus K kuadrat. Ya. Mengapa seperti itu? Ya karena untuk untuk fungsi gelombang sinusoidal, derivatif kedua tadi ternyata ada minus K kuadratnya. Ya. Dan efek penetapan derivatif pertama adalah untuk memasukkan suku minus omega. Karena memang derivatif pertama terhadap waktu tadi ada konstanta yaitu minus omega ini. Nah, kemudian karena persamaan diferensial harus konsisten dengan H kuadrat per 2M lambda kuadrat, dan ini ya harus sama dengan Hanu, ya, maka kita bisa memahami bahwa yang mengandung faktor K kuadrat pada satu suku dan faktor omega pada suku lainnya, persamaan diferensialnya harus mengandung derivatif kedua dan derivatif pertama dari si xt. Ya. Jadi ada satu suku nanti yang mengandung K kuadrat itu akan menunjukkan suku derivatif kedua. Yang mengandung omega itu akan menunjukkan derivatif pertama dari si. Ya. Jadi karena tadi sudah pada saat digunakan
parameter bilangan gelombang dan frekuensi anguler tadi ya, bahwa persamaannya nanti akan menjadi K-nya kan sama dengan 2pi per lambda, kemudian omeganya tadi adalah 2pi dikalikan nu, ya. Maka kemudian persamaan ini akan menjadi bar kuadrat K kuadrat per 2M ditambah V kan sama dengan bar dikalikan omega, ya. Nah, karena di sini ada K kuadrat, ya, maka suku ini nanti harus mengandung derivatif kedua, ya. Sedangkan di sisi sebelah kanan ini ada omega, maka yang ada omeganya ini akan mengandung derivatif pertama dari si xt. Itu maksudnya, ya. Ya, jadi harus ada suku yang mengandung faktor V supaya dapat dipastikan linearitasnya, maka suku tersebut harus mengandung faktor dari C. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan persamaan diferensial seperti yang tercantum di slide ini, ya, seperti yang bisa dilihat di sini, ya. Do 2C do X kuadrat plus VC sama dengan do C do T. Dengan pada suku pertama dan sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan ada koefisien yaitu alfa dan beta. Nah, berapa besar koefisien alfa dan beta itu yang harus ditentukan. Nah, kemudian kalau kita terapkan energi potensialnya itu merupakan suatu nilai konstan yang berlaku tadi untuk partikel bebas gaya sebesar 0 sehingga energi potensialnya merupakan bilangan konstan. Ya. Kemudian fungsi gelombang yang digunakan adalah sin kx minus omega t, maka kalau dilakukan atau dikenakan pada persamaan diferensial di atas ini, dengan fungsi gelombangnya adalah sin kx minus omega t, suku yang pertama pada sisi sebelah kiri akan kita peroleh ini minus alfa sin kx minus omega t k kuadrat, ya. Seperti yang sudah tadi di depan dibahas bahwa derivatif kedua terhadap posisi itu hasilnya adalah minus k kuadrat sin kx minus omega t, ya. Sedangkan suku yang kedua pada sisi sebelah kiri itu adalah perkalian antara fungsi gelombang dengan energi potensialnya. Energi potensialnya adalah merupakan bilangan tetap sebesar V0, fungsi gelombangnya sin kx minus omega t. Sedangkan sisi sebelah kanan itu adalah derivatif pertama terhadap waktu untuk fungsi gelombang sin kx minus omega t. Hasilnya akan diperoleh ini ya, minus beta omega cos kx minus omega t. Ya. Nah, hanya saja ini persamaannya menjadi menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Mengapa? Karena dengan dikenakannya diferensial yang sin berubah menjadi cos berubah menjadi sin, sehingga kalau di sini ada tanda persamaan yang seharusnya sisi kiri sama dengan sisi kanan, tetapi kenyataannya di sisi kiri kita mendapatkan dua suku penjumlahan antara sinus dengan sinus, sedangkan sisi yang sebelah kanan itu ada kosinusnya.
Ya. Nah, dengan demikian kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah fungsi gelombang sin Kx minus omega T tidak sesuai atau tidak bisa diterapkan untuk persamaan diferensial ini. Ya. Nah, kalau tidak bisa diterapkan, kemudian bagaimana? Harus dipilih atau ditentukan fungsi gelombang yang lain. Nah, karena tadi disebutkan bahwa operasi diferensial itu bisa menyebabkan mengubah sin menjadi cos, cos menjadi sin, maka pemilihan yang kedua untuk fungsi gelombang itu ditetapkan merupakan gabungan antara cos dan sin, ya, sehingga kemudian C ditetapkan merupakan penjumlahan antara cos Kx minus omega T dengan sin Kx minus omega T. Hanya saja pada suku sin ini ada koefisien yang dinyatakan sebagai gamma. Ya. Nah, berapa koefisien gamma itu juga yang harus diselesaikan. Dengan demikian kita harus bisa menentukan koefisien alfa, beta, dan gamma, ya, untuk kemudian bisa menjawab atau bisa membuktikan menuju ke persamaan Schrödinger. Ya. Nah, kemudian karena kita sudah memiliki fungsi gelombang yang baru, penjumlahan antara cos dengan sin, maka ini diterapkan pada persamaan diferensial yang di atas ini. Ya. Nah, jadi dicoba kita derivatifkan, persamaan diferensialnya adalah alfa do 2 C do X kuadrat plus V 0 C harus sama dengan beta do C do T. Ya. Sedangkan fungsi gelombang yang ditetapkan atau dipilih itu adalah cos Kx minus omega T ditambah gamma, suatu konstanta koefisien yang harus ditetapkan, sin Kx minus omega T. Nah, sekarang diderivatifkan satu persatu. Kalau dikenakan do C do X, maka kita akan mendapatkan hasil X, ya, berarti K yang kena di sini, ya, minus K sin Kx minus omega T, ya, ditambah dengan K gamma ini cos Kx minus omega T. Ya. Ini baru derivatif yang pertama. Kemudian derivatif yang kedua terhadap X, kita akan mendapatkan hasil minus K kuadrat cos Kx minus omega T. Minus K kuadrat gamma sin Kx minus omega T. Nah, kemudian pada sisi sebelah kanan kita harus menyelesaikan derivatif C terhadap T, tapi derivatif yang pertama saja, do C do T, ya. Berarti yang terkena adalah
omega T ini ya hasilnya akan menjadi minus omega, cos-nya menjadi minus sin Kx min omega T ditambah dengan minus omega gamma cos Kx min omega T. Ya, ini kalau diselesaikan minus dikalikan minus hasilnya adalah positif sin Kx minus omega T. Ini dikurang omega gamma cos Kx minus omega T. Ya. Nah, kemudian kalau diterapkan atau dimasukkan ke persamaan diferensial yang atas ini, ya, kita akan mendapatkan alfa minus ya, yang ini minus alfa K kuadrat cos Kx minus omega T minus alfa K kuadrat gamma sin Kx minus omega T ditambah P0, P0-nya adalah bilangan tetap, cos Kx minus omega T ditambah P0 gamma sin Kx minus omega T sama dengan beta omega sin Kx min omega T minus beta omega gamma cos Kx minus omega T. Nah, sekarang dikumpulkan yang cos dengan cos, yang sin dengan sin. Ya, ini adalah cos, yang ini cosinus, ini cosinus. Nah, berarti ada 3 suku cos, ada 3 suku sin. Jadi coba kita lihat di sini koefisien cosnya adalah minus alfa K kuadrat, yang di sini ada plus P0, kemudian ini pindah ke sini akan diperoleh plus beta omega gamma ini cos Kx minus omega T. Kemudian yang sin digabungkan dengan yang sin, hasilnya adalah ditambah minus alfa K kuadrat gamma, kemudian ada plus P0 gamma, kemudian yang ini pindah ke sisi sebelah kiri akan menjadi minus
beta omega C AX min omega T. Hasilnya adalah ini tadi. Bisa dicocokkan dengan yang tadi diturunkan. Kemudian jadi jika hasil diferensialnya tadi diterapkan pada persamaan diferensial, maka diperoleh hasil yang cukup panjang di sini, ya. Yang suku pertama dan kedua menunjukkan hasil derivatif kedua terhadap X. Suku yang ketiga dan keempat sisi sebelah kiri menunjukkan energi perkalian antara energi potensial dengan fungsi gelombang. Yang sisi sebelah kanan menunjukkan derivatif pertama terhadap waktu. Nah, kemudian kalau yang suku mengandung cos ini dijadikan satu, yang sin juga dijadikan satu, maka kita akan mendapatkan persamaan berikut ini. Jadi yang tadi cukup panjang itu bisa dinyatakan menjadi dua suku saja, di mana semua koefisien itu digabungkan dan dinyatakan di depan cos maupun sinnya, ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa gabungan antara cos dan sin itu harus sama dengan 0. Dan ini bisa dipenuhi yang paling sederhana adalah apabila koefisien yang ada di depan cos maupun sin ini juga harus sama dengan 0. Ya. Bisa dipenuhi apabila koefisiennya ini sama dengan 0. Ya. Begitu juga koefisien pada sin itu juga harus sama dengan 0. Ya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan bahwa koefisien dari cos-nya sama dengan 0, satu suku itu dipindah ke sisi sebelah kanan sehingga mendapatkan persamaan ini. Kemudian begitu juga diberlakukan untuk koefisien pada sinusnya. Hasilnya adalah diperoleh seperti ini, ya. Nah, karena di sisi sebelah kiri ini ada gamma, kemudian kalau gamma itu dipindahkan ke sisi sebelah kanan, supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengurangkan persamaan yang atas ini dengan persamaan yang bawah, ya. Sehingga kita akan mendapatkan kalau kedua sisi dibagi dengan gamma, hasilnya adalah minus alfa K kuadrat plus V0 akan sama dengan beta omega per gamma. Ya. Nah, sehingga kalau persamaan dari koefisien cos ini dikurangkan terhadap persamaan koefisien dari sin, maka kita akan mendapatkan hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Nanti akan menjadi lebih simpel lagi persamaannya. Ya. Nah, kemudian kalau di rearrange, akhirnya kita akan mendapatkan gamma sama dengan minus sepergamma. Ya. Kalau gammanya dijadikan pada satu sisi, akan diperoleh gamma kuadrat sama dengan minus 1. Dengan demikian, gamma itu haruslah akar dari minus 1 atau merupakan bilangan imajiner. Ya. Nah, tentu saja hasil akar itu biasanya kan dinyatakan sebagai bilangan positif atau bilangan negatif.
Ini adalah bilangan imajiner. Nah, karena gamma sudah bisa ditentukan, maka berdasarkan persamaan untuk koefisien pada suku kosinus tadi, ya, akan diperoleh hubungan seperti ini. Minus alfa K kuadrat plus V0 itu akan sama dengan plus minus I beta omega. Nah, kemudian kalau ini dibandingkan dengan persamaan H bar kuadrat K kuadrat per 2M plus V0 sama dengan H bar omega, ya, kita bandingkan antara kedua persamaan ini, maka kita bisa menentukan berapa koefisien alfa dan beta. Ya, kalau dicermati di sini, alfa itu akan sama dengan H bar per 2M, ya, tentu saja nanti ada minusnya. Kemudian beta kalau diperhatikan di sini hasilnya akan menjadi plus minus I H bar. Hasilnya alfa itu adalah minus H bar per 2M, sedangkan betanya itu adalah plus minus I H bar. Nah, pada umumnya itu nilai yang dipilih adalah nilai positif. Ya, dengan demikian kita mendapatkan hasil akhir yang berupa persamaan Schrödinger. Ya, di mana masing-masing koefisien tadi yang alfa dan beta sudah diselesaikan, ya, sehingga kita mendapatkan persamaan diferensial yang ditemukan atau yang dibuat oleh Schrödinger. Dan persamaan diferensial ini, persamaan Schrödinger, itu telah memenuhi 4 asumsi untuk persamaan gelombang mekanika kuantum. Nah, jika ini kemudian diterapkan untuk partikel bebas, maka kita bisa tentukan fungsi gelombangnya tadi, ya, yang berupa gabungan antara cos dan sin. Ya. Nah, karena tadi koefisien dari sin adalah gamma, dan gamma sudah ditentukan merupakan bilangan imajiner atau I, maka fungsi gelombang partikel bebas itu bisa dinyatakan sebagai cos Kx minus omega T ditambah I sin Kx minus omega T. Nah, karena kita ketahui bahwa ini merupakan bilangan kompleks, ya, suatu bilangan kompleks, bisa juga dinyatakan sebagai fungsi gelombangnya sebagai eksponensial I Kx minus omega T. Jadi bentuk gabungan cos dan sin, di mana sinnya mengandung bilangan imajiner, bisa dinyatakan sebagai eksponensial pangkat dari I Kx omega T. Nah, sebagai catatan, hanya untuk mengingatkan saja bahwa kalau kita memiliki E pangkat I theta, itu kita bisa mendefinisikan atau membawa ke persamaan cos theta plus I sin theta. Ya. Nah, kalau pangkat eksponensialnya negatif, maka akan sama dengan cos minus theta minus I sin minus theta. Ya. Nah, dengan demikian, karena cos minus theta itu adalah cos theta, sin minus theta itu adalah sin theta, maka kita akan mendapatkan bahwa E pangkat minus I theta akan sama dengan cos theta minus I sin theta. Ya, jadi nanti pada saat kalian membaca textbook, mungkin ada textbook yang menggunakan fungsi gelombang sebagai
gabungan antara cos dan I sin, ya, atau ada textbook yang menyatakan sebagai eksponensial pangkat I sesuatu, ya, I sesuatu yang dikalikan dengan peubahnya, ya, yang menunjukkan bahwa keduanya itu sebetulnya adalah sama.